Kita lanjut Kak. Bal nahnu mahrumun, bahkan kami tidak mendapatkan hasil apapun. Orang-orang yang tersesat tidak mendapatkan hasil apapun. Masya Allah. Yang sudah hatam, Masya Allah, Masya Allah. Kita lanjut ya. Afara'aitumul ma'a alladhi tashrubun. Kita sekarang di dunia dikasih air minum. Dikasih air minum. Ya. Baca Latinnya nggak apa-apa Kak. Apakah ketika kita minum kita membaca bismillah, selesai kita baca alhamdulillah, tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memperhatikan air minum itu Kak? Apakah kita memperhatikan air yang turun dari hujan? Air hujan itu bisa kita minum. Air hujan itu meremajakan sel kulit mati. Maka saya kalau naik motor Kak, ada hujan, helm saya buka depannya, saya kasih begini. Dan membawa rahmatan lil alamin. Air hujan itu kalau sampai netes di atas kuburan Kak, itu membawa rahmat bagi orang yang sudah meninggal. Air hujan itu Kak, kalau buat tumbuhan bisa subur. Bahkan kalau ada air menggenang bisa buat hewan. Itulah air hujan. Perhatikan itu coba, Masya Allah ta'ala Kak. Allah udah ngasih kita banyak banget. Apakah kamu sudah bersyukur? Alhamdulillah ngelihat rumah, alhamdulillah masih ada atapnya, gitu ya. Nggak bisa. Cobain. Kalau udah bisa, tell me. Antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Apakah kamu yang menurunkan air hujan itu dari awan, atau kami yang menurunkan? Lihat itu kebesaran Allah. Kita sudah ada tanda-tandanya Kak. Kebesaran Allah tidak diragukan lagi. Air hujan turun dari langit, Masya Allah. Itu ilmu fisika Kak, ilmu IPA Kak. Ya, itu ilmu. Masya Allah. Terjadinya gelombang dalam lautan, terus lari, Masya Allah. Hah? Itu yang agak-agak aneh sedikit, ya gitu, apa namanya? Nih. Nih apa nih? Nih, apa nih Kak? Waalaikumsalam, masuk Kak. Lau nasya'u laja'alnahu jajan falawla tashkurun. Seandainya kami berkehendak, kami menjadikannya asin. Mengapa kamu tidak bersyukur? Lihat lautan, lihat hujan. Kalau Allah pengen kasih itu air hujan asin, padahal itu kan dari lautan. Kalau Allah pengen berkehendak itu jadi asin, pasti bisa. Tapi kata Allah, ya sudah, air hujan itu bisa membawa rahmat buat yang lain. Kalau asin kan tumbuhan gak bisa, hewan juga gak bisa minum, ya kan? Masya Allah, gak bisa. Berarti ini error ya? Ya udah, nanti dicoba lagi lah. Ya. Nah, itu udah habis dicas. Nanti mau dicoba lagi. Afara'aitumun narul lati turun. Apakah kamu memperhatikan apa yang kamu nyalakan? Nih ditanya ini sama Al-Quran. Ya, apakah kamu memperhatikan apa yang kamu nyalakan? Di dunia bermaksiat, nggak pakai jilbab, nggak sholat, nggak puasa, nggak taraweh, nggak tahajud, nggak melakukan amalan kebaikan, selalu inginnya berbuat dosa dan maksiat. Berarti orang itu, apakah kamu sudah memperhatikan api yang sudah kamu siapkan? Ini ditanya ini Kak. Berarti kalau dia masih maksiat juga, dia sudah menyiapkan api yang akan dia nyalakan buat tubuhnya. Buat tubuhnya sendiri. Orang yang gak sholat berarti lagi nyiapin api neraka buat tubuhnya. Orang yang gak puasa, dia lagi nyiapin korek api buat di neraka tubuhnya sendiri. Yang gak pakai jilbab lagi nyiapin korek api buat dirinya sendiri. Ya. Tsumma atimus syiyam ila lail. Kata surat Al-Baqarah dan 187. Siang puasa, malam gak tarawih. Tidak sempurna Ramadannya. Karena orang-orang yang mendapatkan keberkahan untuk bisa melangkahkan kakinya tarawih, baik di rumah ataupun di masjid, satu langkahnya satu dosa gugur. Dan ketika kita ngikut sholat tarawih berjamaah, Masya Allah, berkah luar biasa. Habis itu kita baca Allahumma innaka afuwun karim.
secara tulus, secara benar, semua dosa yang kita lakukan Allah gugurkan. Hanya bulan Ramadan yang bisa doa seperti itu. Bulan Ramadan doang yang bisa seperti itu. Ya. Naik kendaraan ke masjid, turunin itu kendaraan kan nggak mungkin sampai masuk ke dalam masjid. Otomatis kita masuk, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Masuk berapa langkah, gugur dosa Kak. Gugur dosa. Bisa jadi memang kalau naik kendaraan agak jauh dia rumahnya, gitu ya, naik kendaraan. Atau misalnya pas hujan dia naik kendaraan, turun kendaraan, langkah tetap itu terhitung Kak. Satu langkah, satu dosa Kak, gugur. Selesai tarawih 2 salam, Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu Allah gugurkan dosanya. Berdiri lagi niat 2 rakaat, Allahumma innaka afuun. Nah, baca doa itu. Doanya udah saya buatkan video TikToknya di akun saya, udah lama banget saya buatin. Kakak kepoin aja di akun saya, maksudnya di nomor, kalau nggak salah di antara nomor 5 ataupun di nomor 6. Begitulah Kakak lihat aja dari yang disematkan kan 3 ya. Oke? Kalau bisa tarawihnya jangan bolong-bolong. 2027 belum tentu umur ada. Belum tentu. Kalau Allah pengen ambil nyawanya, gimana? Sholat tarawih di rumah boleh Kak. Sholat tarawih di rumah. Kita udah ada niat, kita baca doanya. Kan saya sudah buatkan video TikTok doa selesai sholat tarawih pun sudah saya buatkan video TikToknya. Ya, oke? Antum ansya'tum syajarataha am nahnul munsyi'un? Apakah kamu yang menumbuhkan kayu atau kami yang menumbuhkan kayu yang sudah disiapin buat bakar korek? Koreknya udah disiapin sama kamu karena kamu berbuat dosa di dunia. Sudah disiapin sama kayunya, terus nanti tinggal dibakar tubuhnya. Nah, lebih baik perempuan sholat di rumah ya. Tapi kalau misalnya kakak sholat tarawihnya di masjid, pastikan masjidnya itu sudah ada hijab antara laki-laki sama perempuan, gitu ya. Oke? Tapi masih bingung bacaannya, nggak usah bingung Kak, Allah Maha tahu kalau memang kita belum bisa bacaan. Pakai bahasa yang kalian hafal aja. Jangan terlalu dipersulit untuk beribadah. Jangan sampai kita nggak hafal bacaan surat pendek lantas nggak mau tarawih. Pakai yang kalian hafal, ya. Oke? Di bawah hidung saya soalnya ada ini Kak, ada jerawat, jadi agak sakit. Saya dari tadi megangin ginian. Ada jerawat 1 Kak. Oke, lanjut ya. Nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwin. Kami menjadikan api itu sebagai peringatan Kak, buat kita semuanya. Tarawih di masjid berjamaah itu bagus. Bagi perempuan memang sebaiknya di rumah. Tapi kalau misalnya ada penghalang di antara laki-laki sama perempuan, itu boleh. Hijab di masjid, intinya gini Kak. Kakak niat ke masjid untuk apa? Kalau kakak niat ke masjid untuk ibadah, Allah tahu. Kalau kakak niat ke masjid mau ngelirik bapak-bapak yang keren di masjid, nah itu Allah juga tahu. Gitu ya. Semua dilihat dari niatnya. Oke? Mau di masjid ataupun di rumah semua tergantung niat. Fasabbih bismi rabbikal azim. Subhanallah, engkau maha suci Allah. Sering bertasbih dengan menyebut nama Allah. Siapa yang sering mengingat Allah, maka Allah akan mengingat kita. Siapa yang rajin sholat, sholat itu mengingat Allah. Siapa yang rajin berdoa, doa itu mengingat Allah. Siapa yang rajin membaca Asmaul Husna, dia mengingat Allah, maka Allah akan mengingat kita. Ya, siapa yang baca Al-Quran, berarti dia sudah mengingat Allah, berarti Allah akan ingat sama kita. Itu rumusnya dalam Al-Quran. Oke? Fasabbih bismi rabbikal azim. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Aku bersumpah, kata Allah, demi tempat beredarnya bintang-bintang. Bintang-bintang tuh Kak, alat pelempar setan itu, bintang. Wa innahu laqasamul law ta'lamun azim. Benar-benar sumpah yang sangat besar. Seandainya manusia itu mau berpikir, mau mengetahui, Allah sudah bersumpah itu Kak. Ada langit dan bintang itu Allah sudah sumpah atas nama bintang yang selalu berputar. Innahu laqur'anun karim, bahwa Al-Quran benar-benar sangat mulia. Sangat mulia Al-Quran. Kita beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad
beriman kepada Al-Quran. Al-Quran itu Allah turunkan, diwahyukan kepada Nabi Muhammad untuk umatnya. Sementara para malaikat pun cemburu terhadap kita umatnya Nabi, Kak, karena bisa membaca Al-Quran. Karena tugasnya malaikat bukan itu, tapi malaikat mendoakan buat kita bagi orang-orang yang membaca Al-Quran. Ya, oke. Al-Quran dari YouTube boleh, Kak? Boleh. Fi kitabim maknun. Al-Quran itu dalam kitab yang sangat terpelihara. Sangat terpelihara. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang bisa menyentuh Al-Quran itu kecuali para hamba Allah yang disucikan. Ingat, orang haid tidak bisa menyentuh, tidak boleh membaca Al-Quran kecuali dalam keadaan suci. Surat ini yang mengatakan Al-Quran Tanzilu mir Rabbil Alamin. Allah yang diturunkan Al-Quran dari Allah untuk seluruh alam. Oke? Haid gak bisa baca Al-Quran, gak bisa. Mau dari handphone pun gak bisa menurut saya. Karena Al-Quran sangat mulia. Al-Quran itu kitab suci yang tidak bisa disentuh. Handphone bisa kita sentuh karena dia alat mubah. Kita buka aplikasi, hargai kalau kita pengen dihargai. Oke? Oke. Afa bihadzal hadits antum mudhinun? Apakah kamu menganggap remeh tentang berita Al-Quran? Orang yang dulu mengingat Allah tapi masih punya hutang riba, Kak. Apa bedanya dulu sama sekarang? Cuma beda umur aja. Nafas tetap sama kan? Kalau ketika dulu ingat Allah, gara-gara riba tidak ingat Allah, siapa yang ngasih nafas kita? Siapa yang kasih panjang umur kita? Allah. Terus bagaimana cara bayar hutang riba? Ada Allah yang maha kaya, maha kaya. Setiap sholat bilang ingat sama Allah dengan ucapkan Asmaul Husna. Ya Allah ya Ghani, ya Allah ya Mughni, ya Allah ya Razzaq, ya Allah ya Fattah. Buka ya Allah pintu kebaikan rizki yang halal, yang luas. Saya mau tutup utang riba ya Allah. Di mana saya harus mencari semua yang halal ya Allah. Minta di setiap ruku, minta di setiap sujud. Di dalam hati minta sama Allah. Karena jarak di antara Allah dengan hambanya yang terdekat adalah ketika kita ruku dan sujud. Oke? Gak perlu kita harus ke langit seperti kisahnya Isra Mi'raj. Ya, jangan menganggap remeh berita Al-Quran. Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Dan kamu menjadikan rizki yang telah kamu terima dari Allah justru untuk mendustakan Al-Quran. Allah udah ngasih kita rizki, tapi kita mendustakan ajaran Al-Quran. Tidak puasa, tidak pakai jilbab, surat Al-Ahzab ayat 49, ayat 59. Tidak mau sholat, mendustakan ayat Al-Quran. Padahal Allah yang kasih kamu rizki. Rizki mata, rizki kesehatan, rizki telinga, rizki semuanya. Oke? Oke ya, kita lanjut. Falaula idza balagatil hulqum. Kalau begitu mengapa kamu tidak menahan nyawa ketika sampai di kerongkongan? Masya Allah. Nyawa kalau udah sampai di kerongkongan, Kak, siapa yang bisa nolong? Kecuali amalan perbuatan. Makanya ketika ada orang sakaratul maut, tidak boleh banyak orang di situ. Cukup satu orang yang akan membisikkan telinganya. Karena saat sakaratul maut itu, Masya Allah, Kak, antara hidup dan matinya itu sudah lagi dipertaruhkan. Imannya yang dipertaruhkan, Kak. Imannya. Nanti akan dihadirkan misalnya seorang ibu Anda, ayah Anda yang mengajak Anda. Jadi berupanya wajahnya tuh wajah ibu misalnya. Tapi dia mengajak, yuk masuk ke agama selain Islam. Wajahnya itu adalah bentuk setan. Maka ketika sakaratul maut, tolong cari orang yang bisa mengajak dia di telinganya bilang la ilaha. Itu susah nanti, kecuali dia terbiasa mengucap kalimat Allah. Siapa yang mengingat Allah ketika masih dikasih sempurna, Allah akan mengingat kita di setiap keadaan. Ya, oke. Sedikit lagi surat Al-Waqiah, nanti kita bahas pertanyaan.
Wa antum hina idzin tanzurun, padahal kamu ketika melihat orang-orang yang sekarat, orang yang sakaratul maut Kak, sakitnya luar biasa. Ditarik dari yang tadinya badan kita hangat menjadi dingin. Izin follow me silakan. Dari ujung kaki itu ditarik Kak, ditarik. Kecuali orang yang suka mabuk, suka maksiat, suka berzina, suka berdosa, yang menghina Al-Quran, yang menduakan Allah, yang tidak mau sholat, yang nanti kata malaikat dalam Al-Quran, ruhnya yang ada dalam tubuh bagaimana cara keluarnya? Sama malaikat tangannya kalau sudah dikasih begini nih, dipukul sekeras-kerasnya sampai ruhnya keluar. Sama di punggungnya, di punggung, dipukul sama malaikat. Bayangin malaikat segede apa, dikeluarin dengan cara ruhnya itu dipukul. Kalau ada orang yang meninggal dia teriak-teriak, sedang dipukul sama malaikat supaya ruhnya keluar dengan sendiri. Ruhnya keluar sendiri. Itu dia akan merasa sakit dunia akhirat itu. Jadi tangan itu dipukul sama punggungnya. Seperti itu. Ya. Oke, mumpung masih dikasih nafas, yuk kita sama-sama taubat, ya. Oke. Wa antum hina idzin tanzurun. Apa kata Nabiyyuna al-Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika sakaratul maut? Allah merintahkan para malaikat untuk turun mencabut nyawanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Kalau nanti saya sudah meninggal, jangan biarkan umatku merasakan sakitnya sakaratul maut. Nabi masih mikirin umatnya, padahal nyawanya udah lagi dicabut dari ujung kaki karena tahu rasa sakitnya. Terus kita yang umatnya, yang dicemburuin sama para malaikat bisa dekat menjadi umatnya Nabi, nggak mau sholat, nggak mau puasa, nggak mau pakai jilbab, masih juga ngurusin dunia. Boleh, yang penting balance, seimbang. Coba difikirkan itu baik-baik, ya. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Allah sangat dekat, tapi kita tidak mengetahui. Masya Allah. Falaula in kuntum ghaira madinin, maka mengapa kamu tidak diberi balasan? Tunggu kata Allah, nanti akan ada hari pembalasan. Tarji'unaha in kuntum shadiqin. Kamu tidak mengembalikan nyawa itu jika kamu orang-orang yang benar. Allah akan kembalikan nanti ketika hari kebangkitan. Fa amma in kana minal muqarrabin, jika dia orang yang mati termasuk didekatkan kepada Allah, maka ketika kita di sujud terakhir, pakai bahasa Indonesia boleh, tapi di dalam hati setiap sholat fardu bilang sama Allah 4 doa ini. Ya Allah ya Ghaffar, ampuni seluruh dosaku. Ya Allah ya Tawwab, terima taubatku sebelum ajal menjemputku ya Allah. Wafatkan aku dalam keadaan husnul khatimah. Tetapkan aku dalam keimanan dan keislaman. Baca 4 doa mahal ini Kak, ya, karena ini akan menolong sakaratul maut kita. Oke, kita lanjut. Farauhu raihanu wa jannatun na'im. Dia memperoleh ketentraman rizki dari surga yang penuh kenikmatan bagi orang-orang yang golongan kanan dan as-sabiqun as-sabiqun. Wa amma in kana min ashabil yamin, hanya untuk golongan yang kanan. Gitu ya. Pelan-pelan mau dicatat Zah. Apanya yang dicatat Kak? Apanya yang dicatat? Fasalamun laka min ashabil yamin. Congratulations. Cuma itu ucapannya bagi orang-orang yang golongan kanan. Doa. Oh, doa yang 4 tadi. Oh, doa yang 4 tadi. Ya Allah ya Ghaffar. Ya Ghaffar itu Kak, yang maha pengampun. Artinya gini, ya Allah ya Ghaffar, ampuni dosaku sebelum ajal menjemput. Sudah dicatat? Yang kedua, ya Allah ya Tawwab. Jadi sebut nama Allah dulu supaya Allah mengingat kita. Terima taubatku sebelum ajal menjemput.
wafatkan aku dalam keadaan husnul, hus pakai ha bukan pakai kah, bukan, husnul, hus kebaikan, husnul khatimah. Tetapkan aku dalam keimanan dan Islam. Nih yang keempat